Three. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan final project dari mata kuliah AKSO yang dibina oleh Bapak Ibnu. Dengan saya, Melovia Mesa Ayu, dengan NIM 2403155401 dari kelas 24A, dan teman saya, Saya Dava Ahmad Mangersa dengan NIM 240315541159 dari kelas 2024A. yang pertama akan kami jelaskan adalah bagian file Docker Compose YML kami. Konfigurasi ini adalah file Docker Compose yang mendefinisikan beberapa layanan untuk sebuah proyek bernama Project Aksu. File ini mengatur layanan yang berjalan sebagai kontainer Docker, bagaimana mereka saling terhubung, dan pengaturan lainnya. Yang pertama ada layanan Nginx. Layanan ini adalah web server. Kontainer menggunakan image Nginx terbaru dan berjalan di port ext di host yang diarahkan ke port exe di kontainer. File konfigurasi nginx.conf dari host dimuat ke dalam kontainer, begitu juga folder HTML yang berisi file website. Layanan ini tergantung pada layanan MySQL dan RabbitMQ, sehingga mereka harus dijalankan terlebih dahulu. Semua layanan terhubung dalam jaringan app_network. Yang kedua, ada layanan MySQL. Layanan ini adalah database relational MySQL versi 8. Kontainer berjalan di port 3307 di host yang diarahkan ke port 3306 di kontainer. Variabel lingkungan diatur untuk memberikan informasi seperti password root, nama database, username, dan password user. Data MySQL disimpan dalam volume bernama db_data agar data tetap ada meskipun kontainer dihentikan. Sebuah file init.mysql dimuat untuk menginisialisasi database saat kontainer pertama kali dijalankan. Yang ketiga ada layanan PostgreSQL. Layanan ini adalah database relasional PostgreSQL. Kontainer berjalan di port 5432, baik di host maupun di kontainer. Variabel lingkungan mengatur username, password, dan nama database. Sama seperti MySQL, data disimpan di volume pg_data dan file init.sql digunakan untuk inisiali database. Yang keempat ada layanan pgadmin. Ini adalah alat manajemen berbasis web untuk PostgreSQL. Kontainer berjalan di port 8083 di host yang diarahkan ke port 80 di kontainer. pgadmin dikonfigurasi dengan email dan password default untuk akses. Layanan ini bergantung pada layanan PostgreSQL sehingga PostgreSQL harus berjalan terlebih dahulu. Yang kelima, ada layanan RabbitMQ. Layanan ini adalah broker pesan untuk mengelola komunikasi antar aplikasi. Kontainer menjalankan RabbitMQ dengan plugin manajemen, memungkinkan akses antarmuka web di port 15672 dan komunikasi aplikasi melalui port 5672. Variabel lingkungan mengatur username dan password untuk akses. Lalu yang keenam, ada jaringan. Semua layanan terhubung dalam satu jaringan virtual bernama app_network yang memungkinkan mereka saling berkomunikasi dengan menggunakan nama layanan mereka. Yang ketujuh ada volume, yang digunakan untuk menyimpan data persisten, seperti data MySQL, db_data, dan PostgreSQL, pg_data, agar data tidak hilang meskipun kontainer dihentikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai file dari nginx.conf. Konfigurasi ini merupakan untuk server Nginx yang digunakan untuk melayani website statis. Pertama, server di sini akan dijalankan oleh pengguna sistem Nginx. Untuk keamanan dan jumlah proses kerja otomatis akan disesuaikan sesuai dengan
jumlah inti CPU sehingga performanya dapat optimal. Selanjutnya, server akan menyimpan file PID ke dalam lokasi tertentu agar mudah dikelola oleh user. Lalu dalam bagian event, server akan diatur untuk menangani hingga 1024 connection dalam sekali waktu. Lalu di bagian HTTP yang merupakan inti dari konfigurasi HTTP-nya, menyertakan file memtypes agar bisa mengenali berbagai jenis file dari HTML, CSS, ataupun gambar. Dan jika ada file yang tidak dikenali, maka akan disetting default tab-nya sebagai application atau update stream. Lalu server akan mendengarkan permintaan HTTP pada port ke-80 dan akan merespon domain example.com. Lalu semua permintaan dari root akan diarahkan ke folder user/share/nginx/html dan akan mencari file index HTML untuk ditampilkan sebagai halaman utama dari websitenya. Lalu yang selanjutnya ada file init.sql. Kode ini membuat tabel users untuk menyimpan data pengguna. Yang pertama ada ID, nomor unik untuk setiap pengguna yang akan bertambah otomatis. Yang kedua ada name, yang berisi nama pengguna, wajib diisi dengan maksimal 100 karakter. Ketiga ada email. Alamat email yang unik dan wajib diisi juga maksimal dengan 100 karakter. Yang keempat ada created_add. Adalah waktu data dibuat, otomatis diisi dengan waktu saat data dimasukkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan file index.html. Jadi file index.html ini nantinya akan mengatur halaman utama dari localhost-nya. Halaman ini akan berisi website sederhana yang mana nantinya akan memperkenalkan proyek kami. Dengan bagian atasnya di header atau title ini adalah welcome to my project. Lalu di sini terdapat margin, padding, dan box sizing ini untuk mengatur layoutnya dan tampilan margin serta paddingnya. Selanjutnya ini body, container, dan header ini untuk mengatur font, juga ukuran dari fontnya dan warna fontnya itu sendiri. Jadi keseluruhan dari file HTML ini adalah untuk mengatur tampilan dari website localhost-nya nanti yang merupakan website utama yang terhubung dalam kontainer Nginx. Di bagian tengah kontennya nanti akan menjelaskan tujuan dari project ini dan penjelasan singkat. Juga terdapat keterangan dari grup members, yaitu saya dan teman saya. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami kali ini, proyek ini adalah bagian dari proyek akhir kami dari mata kuliah Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi. Dalam proyek ini, kami menggunakan platform Docker untuk membuat infrastruktur virtual yang terdiri dari beberapa layanan. Tujuan proyek ini adalah untuk memahami dan juga menerapkan teknologi kontainer serta mengintegrasikan beberapa komponen sistem menggunakan Docker Compose. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.